Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu ma ba'du. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Teman-teman sekalian, yang sebelumnya mohon maaf karena beberapa kali jadwal kita tertunda dan mungkin juga pada malam hari ini kita mulai agak terlambat karena qadarullah Mas saya lupa tadi beliau anaknya ya Faisal. Mas Kang Faisal, Kang Duktur Faisal, beliau baru saja menyelesaikan ujian S3-nya, alhamdulillah. Berhalangan hadir karena harus mengantarkan anaknya yang sakit ke dokter pada malam hari ini. Dan sekaligus kita berdoa mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatannya, selalu mendapatkan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa langsung saja kita mulai dengan lanjutan. Ini sebenarnya adalah series yang ketiga. Meskipun demikian saya khawatir tidak selesai juga di series yang ketiga karena selain cukup banyak yang harus kita selesaikan, jadi mungkin nanti kita atau saya batasi sampai dengan bank saja, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sekedar ringkasan terkait dengan bahan diskusi kita. Jadi pertemuan kedua kemarin terakhir kita sudahi dengan berakhirnya masa kejayaan Islam di Andalusia, yang notabene itu juga pertanda dimulailah secara resmi kolonialisasi bangsa Eropa atau bangsa Barat terhadap dunia khususnya dunia Timur. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mungkin karena saat ini bertepatan dengan Natal gitu ya, sekaligus juga supaya tidak ada keraguan buat kita, karena sekali lagi Natal itu pada dasarnya atau pada hakikatnya tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa, gitu ya. Jadi memang harus diakui bahwa di antara kaum Nasrani sendiri terdapat silang pendapat terkait dengan Natal itu sendiri. Jadi memang beberapa fakta sejarah menyebutkan bahwa Natal itu identik salah satunya dengan lahirnya Sol Invictus atau dewa matahari yang pada saat itu populer disembah gitu ya oleh kelompok masyarakat Romawi dan Persia. Dan itu terjadi acara Natal itu adalah lebih dari 3 abad atau 3,5 abad setelah wafatnya atau dilahirkannya Nabi Isa, yaitu pada Konsili Nisea, di mana Kaisar Konstantin itu merasa khawatir terjadi perpecahan di kerajaan Romawi antara kelompok Nasrani dan kelompok paganisme. Nah, kelompok paganisme adalah kelompok penyembah dewa-dewi, yang kemudian akhirnya terjadi kesepakatan bahwa sejatinya Nabi Isa atau yang mereka kenal dengan Yesus itu juga memiliki sifat-sifat sebagaimana layaknya dewa yang disembah oleh sebagian besar kelompok paganisme. Dan salah satunya adalah ditetapkannya hari Natal tanggal 25 Desember tersebut. Dan ini kemudian kita buktikan dengan beberapa sejarah, diantaranya pada abad ke-17 Oliver Cromwell, itu bangsawan Cambridge di Inggris, itu melarang perayaan Natal. Kemudian juga perayaan Natal pernah dilarang di Massachusetts gitu ya. Umumnya adalah dilaksanakan oleh kelompok-kelompok Puritan yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara kelahiran Nabi Isa dengan tanggal 25 Desember. Kemudian kalau kita lihat juga di Wikipedia, itu juga demikian, bahwa tradisi tanggal 25 Desember itu berdekatan dengan titik balik matahari. Dan umumnya adalah perayaan Dies Natalis Solis Invicti,
atau ulang tahun Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya ceritanya. Jadi mudah-mudahan kita juga semakin firm bahwa kadang-kadang kita juga suka khawatir apakah ini kaitannya atau kita tidak menghormati kelahiran Nabi Isa. Sejatinya tanggal 25 Desember memang tidak ada kaitannya dengan kelahiran Nabi Isa. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke lanjutan dari babak setelah jatuhnya Andalusia, itu masuknya kolonisasi negara-negara di dunia. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai saja bahwa kita diminta untuk melakukan sikap al-wala wal-bara, yaitu sikap wajibnya loyalitas kepada orang mukmin dan berlepas diri dari orang-orang kafir, serta menunjukkan bahwa loyal kepada sama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar, dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya yang besar. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dengan penjajahan dan lahirnya bank di Eropa. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita sekarang sering mendengar jangan bawa-bawa agama dalam ekonomi, atau jangan bawa-bawa apa saja gitu ya, selain agama dalam bidang tertentu. Padahal di dalam Islam adalah agama yang syumuliyah, agama yang komprehensif gitu ya. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak diatur di dalam Islam, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, disinilah sejarah ya, sejarah bagaimana ceritanya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih bangsa Yahudi ataupun keturunan-keturunannya itu sangat akrab dengan dunia finansial, dunia keuangan gitu ya. Karena sejarahnya itu mulai dari Raja Charlemagne, ini Raja Jerman, yang pada saat itu kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa Barat, gitu ya. Nah, Charlemagne gitu ya, ini adalah raja yang melarang adanya usuri atau praktek riba, ya praktek pembungaan uang ya kepada umat Nasrani, karena memang dilarang di dalam agama Nasrani pada saat itu. Dan mereka kebalikan, mereka membiarkan atau titah sang raja ini dibiarkan atau diperbolehkan untuk kaum Yahudi. Jadi memang sejak abad ke-15 itu sudah ada diskriminasi di mana raja Nasrani itu menjaga kemurnian daripada ajaran Yesus yang mereka yakini, yaitu Yesus melarang adanya riba gitu ya, atau orang menyebutnya juga sebagai usuri. Nah, dampaknya, tetapi di sisi lain, sang titah raja itu membebaskan kaum Yahudi untuk bisa melakukan praktek usuri. Dan akhirnya, disinilah lahir kenapa kemudian para lintah darat atau pembunga uang itu umumnya adalah kaum Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah di tengah adalah lukisan abad pertengahan yang menggambarkan Yesus yang marah atas praktek riba yang dilakukan para rahib di Yerusalem. Jadi cerita praktek riba itu intinya kembali mengingatkan adalah cerita tentang para rahib Yahudi yang membuka counter-counter gitu ya, counter-counter atau semacam loket, di mana pada saat itu bersamaan dengan dijaganya Yerusalem, Palestina oleh Templar gitu, kesatria Templar yang menjaga para peziarah ya, yang datang ke Yerusalem untuk tidak boleh membawa uang yang berasal dari kerajaannya masing-masing. Karena pada saat itu umumnya koin perak atau emas itu bergambar raja dari kerajaan masing-masing. Nah, atas atau berdalih menjaga kesucian tempat ibadah, maka uang-uang tersebut ditukar dengan uang yang hanya berlaku di Yerusalem dengan alasan bahwa tidak ada yang lebih mulia, yang lebih tinggi derajatnya dibanding Allah gitu ya, sehingga tidak boleh bawa uang yang bergambar ada lambang-lambang kerajaan atau lambang-lambang wajah daripada raja-raja tersebut. Nah, pada saat itu semua uang itu berlaku di perak gitu ya, ibarat dinar dan dirham. Nah, kemudian ditukar dengan uang yang
berlaku di Yerusalem tersebut. Tetapi penukaran tersebut terjadilah penukaran riba, di mana gram emas yang ditukarkan berbeda gramnya, demikian juga perak. Nah, hingga itu terjadi bahkan sebelum Nasrani itu atau ajaran Kristen itu hadir. Nah, kemudian pada saat hadirnya Nabi Isa di situ, Nabi Isa melarang praktek tersebut. Dan di sini teman-teman bisa lihat lukisan abad ke-15 itu, Nabi Isa mengusir para rahib dan menendang bangku-bangku yang ada di situ. Dan cerita kata bankrupt, sekali lagi kata bankrupt itu adalah kata bangku. Bangku itu bahasa Portugis ya, bangku. Artinya tempat loket duduk gitu ya. Itu adalah bangku itu bahasa Portugis. Bangku ditendang oleh Nabi Isa yang kemudian menjadi terbalik, itu yang namanya sebut sebagai bankrupt gitu ya. Bankrupt atau tekor, atau sekarang ya bangkrut gitu ya. Nah, bangkrut itu adalah identik dengan gulung tikarnya para pemakan riba yang diusir oleh Nabi Isa pada era tersebut. Nah, bahkan larangan riba pun itu juga dilarang oleh Aristotle. Aristotle itu pemikir ateis gitu ya, yang mengatakan bahwa nggak ada dasarnya gitu ya menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri. Artinya uang itu adalah alat tukar, tetapi tidak untuk meningkatkan bunga. Artinya tidak mungkin uang itu melahirkan uang yang lain tanpa dilakukannya produksi baik barang maupun jasa. Nah, teman-teman sekalian, Charles Magna ini kemudian cerita tentang dominasi. Akhirnya dominasi riba itu ada di tangan kelompok Yahudi ini. Dan cerita tadi, yang cerita mereka yang berjualan keping emas mata uang itulah yang kemudian disebut sebagai era pedagang emas. Oleh karenanya, jangan ragu, itulah asal muasal kenapa family daripada keluarga Yahudi itu sering kita kenal dengan kata gold. Ada Goldstein, Goldmayer, ya, kemudian apalagi Golda dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita tentang perjanjian Tordesillas. Jadi setelah jatuhnya Andalusia, maka Spanyol dan Portugis itu menjadi dua kerajaan besar yang menguasai atau berkuasa di Eropa. Dan mereka, hasil lobby-lobby mereka, berhasil meyakinkan Paus Alexander ke-6 di tahun 1494 untuk melahirkan sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Tordesillas. Nah, perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian yang kalau kita baca sejatinya adalah justru yang membolehkan atau memformalkan terjadinya penjajahan atas dunia ini adalah Vatikan itu sendiri gitu ya, atau Paus itu sendiri, Alexander Pope ke-6 gitu ya. Itu mengeluarkan perjanjian Tordesillas karena tipu atau disemangati oleh spirit gold, glory, and gospel. Jadi ini adalah era untuk balas dendam terhadap kekuatan. Jadi boleh dikata, apakah sebenarnya perang salib itu berakhir? Untuk beberapa ahli pemikir itu mengatakan bahwa pada dasarnya perang salib itu belum berakhir. Nah, kenapa? Karena salah satunya Tordesillas itu adalah salah satu pukulan balik atau balas dendam dari kelompok Nasrani terhadap kaum muslimin gitu ya. Dan penandatanganan Gold, Glory, and Gospel itu adalah cerita tentang diperbolehkannya atau diformalkannya penindasan negara Eropa terhadap benua-benua lain di dunia ini. Dan perjanjian Tordesillas itu membagi dunia tadi ya, garis yang merah tadi itu membagi dunia menjadi dua, barat dan timur ya. Kemudian barat itu diserahkan kepada Spanyol dan timur itu diserahkan kepada Portugis. Jadi silahkan Anda Spanyol dari garis ini ke kanan gitu ya, Anda silahkan, itu adalah wilayah Anda, sementara dari garis ini ke timur itu silahkan Portugis yang menguasainya. Maka dilakukanlah pengiriman armada
pasukan untuk mulai melakukan penjajahan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, sejatinya glory and gospel, terutama gospel itu hanya bungkusnya saja sejatinya gitu ya. Karena umumnya gerakan ini ditunggangi oleh mereka sang pengumpul emas gitu. Nah, nanti kemarin kita sudah cerita bagaimana suku Inka, Maya dan seterusnya emasnya itu dirampok habis-habisan oleh penjajah Spanyol yang nanti teman-teman nanti akan ketemu lagi di Perang Dunia Kedua gitu ya, yang bisa menjelaskan kenapa bank-bank sentral di Portugis, Spanyol, dan sebagian besar negara-negara Eropa itu memiliki cadangan emas yang cukup banyak, padahal dia tidak memiliki tambang emas. Dan itu adalah cerita dimulainya abad kolonialisme ini, gitu ya. Bagaimana emas puluhan ton itu dibawa dari suku-suku bangsa Inka, Maya, dan seterusnya mulai proses genosida masuk ke dalam cadangan emas yang dimiliki oleh para bankers nanti. Nah, teman-teman sekalian, adapun ya negeri Tordesillas itu akan melahirkan cerita tentang perdagangan, jalur perdagangan, baik itu jalur perdagangan sutra, kemudian juga jalur perdagangan timur jauh ya, India dan seterusnya, dan melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh yang dahulu waktu SD, SMP, SMA mungkin kita bangga dengannya atau diangkat sebagai tokoh hero gitu ya, pahlawan peradaban, tapi sejatinya mereka adalah penjajah yang kejam. Nah, teman-teman sekalian, penjelajahan Ferdinand Magellan gitu yang merupakan tim yang armada pertama yang berangkat dari Portugis itu dibiayai, selalu belakangnya ada sponsor, ada oligarki yang membiayai armada tersebut. Nah, untuk armada Portugis itu dibiayai oleh Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici inilah keluarga Medici yang menciptakan atau mendirikan bank pertama kali di Eropa yang berbasisnya di kota Venesia di Italia saat ini. Nah, teman-teman sekalian, salah satu pemimpin armada yang paling kita kenal adalah Vasco da Gama, gitu ya. Vasco da Gama ini ternyata kalau kita baca buku, Vasco da Gama dianggap sebagai pahlawan karena membuka jalur ya perdagangan antara Eropa dengan Timur Jauh, termasuk di dalamnya adalah India, kemudian Cina dan seterusnya. Nah, tetapi kita kadang-kadang tidak disodori dalam cerita-cerita buku SD, SMP itu bahwa pada ekspedisi tahun 1502 da Gama ini memimpin 15 kapal armadanya dan menyergap kapal Demiri milik pedagang Muslim asal Kalkuta. Nah, kapal Demiri ini adalah kapal yang berisi rombongan haji yang jumlahnya 300 orang, beberapa buku menyebutnya 350 orang, dan setelah ditawan, disandera, maka Vasco da Gama ini membuat atau mengirimkan, ya, jadi ibarat kayak perompak saja, mengirimkan utusan ke Kalkuta untuk meminta tebusan berupa emas dan rempah-rempah ya yang digunakan atau menawar supaya Demiri bisa dibebaskan. Tetapi tidak membuahkan hasil dan dampaknya adalah seluruh penumpang termasuk pria dan wanita yang ada di kapal di Demiri ini dibakar hidup-hidup di tengah laut. Terdapat 17 anak yang dipindahkan ke kapal Portugis untuk kemudian dibaptis dan dibawa kabur oleh Vasco da Gama. Akhirnya ia menemukan jalur laut dari Eropa langsung ke India dan setelahnya berhasil masuk ke Nusantara. Nah, teman-teman sekalian, bukti adanya kebencian kepada Islam dalam Glory and Gospel itu, ya, itu ada dalam buku De Lusias, yaitu buku kalau di kita ya kayak buku sastra Gurindam 12 kurang lebih seperti itulah, gitu ya. Di mana buku De Lusias ini adalah buku yang wajib dibaca oleh anak-anak SD yang ada di Portugal gitu ya, di Portugis. Nah, ceritanya kalau kita baca buku ini di dalamnya memang dianggap sebagai puisi epik ya, puisi mengandung unsur kepahlawanan, perjuangan gitu ya. Nah, ini abad ke-16 karya penyair
penyair Portugal namanya Luis Vaz de Camões. Nah, The Louisiades ini isinya adalah sebenarnya kisah tentang perjalanan Vasco da Gama, dan di situ mereka bertemu Muslim, diceritakan membuka rute laut dan membawa Portugal akses ke perdagangan. Kemudian Muslim dalam buku tersebut digambarkannya sebagai pihak licik dan berbahaya. Nah, kemudian Camões dianggap sebagai salah satu penyair terbaik di Portugal, juga menggambarkan saat da Gama menangkap kapal dengan 200 jamaah Muslim sepulang dari Mekah dan membakarnya. Jadi tidak malu-malu mereka memasukkan cerita tentang pembakaran jamaah haji yang berasal dari Kalkuta itu di dalam buku sastranya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita lanjut tentang kekejaman Spanyol di Amerika Latin. Tadi Portugis gitu ya. Nah, Portugis itu dari perjanjian Tordesillas itu ke arah kiri, sementara Spanyol ke arah barat. Nah, Spanyol dia masuk ke Amerika Latin, kalau Portugis nanti masuknya ke Afrika. Nah, di sini cerita tentang temuan adanya emas gitu ya, sebesar 1,93 kg yang ditemukan di Mexico City. Nah, setelah dilakukan penelitian atas emas tersebut, ternyata emas yang ditemukan di Mexico City adalah emas yang berasal dari suku Aztec. Suku Aztec itu adanya di dalam hutan gitu ya, tidak ada di kota, sementara Mexico City adalah kota pelabuhan. Nah, jadi memang di situ dibuktikan adanya perampokan emas suku Aztec oleh pasukan Spanyol. Nah, kemudian dan akhirnya mereka tidak bisa mengelak lagi. Bahkan Paus Fransiskus ini pada bulan Februari 2016, bayangkan pada bulan 2016, akhirnya mengakui dan meminta maaf kepada Meksiko dan menilai bahwa gereja Katolik terlibat dan bersekutu dengan para penjajah Spanyol pada saat itu. Nah, kemudian berikutnya, jejak kekejaman Spanyol di Amerika Latin sudahlah selesai dengan suku Aztec, genosida suku Aztec dengan mengambil cadangan emasnya, maka Spanyol juga masuk ke Peru. Dalam hal ini, dia merampok cadangan emas suku Inca, ya, sekaligus melakukan genosida terhadap suku Inca. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sekitar 24 ton emas dan perak dibawa ke Spanyol sebagai tebusan. Jadi sang raja itu ditangkap, dibawa ke Spanyol, kemudian dibebaskan apabila suku Inca itu membayarnya dengan tebusan emas. Maka dikirimkanlah 24 ton emas oleh suku Inca untuk membebaskan rajanya. Jadi, meski tebusan luar biasa besar telah diberikan, Pizarro berkhianat dan melancarkan berbagai tuduhan palsu. Pengadilan Spanyol menjatuhkan vonis mati pada Atahualpa, ini Raja Inca, dan dieksekusi mati tanggal 29 Agustus 1533. Raja ditawarkan dua pilihan. Jadi si Raja Inca ditawarkan dua pilihan, dibakar hidup-hidup atau dicekik dengan garote, kerah besi. Jika dia mau memeluk agama Kristen, maka dia dibebaskan dari hukuman mati tersebut. Akhirnya dia memilih untuk mati, ya, memilih untuk mati daripada diminta untuk memeluk agama Nasrani pada saat itu. Apa yang dilakukan Spanyol persis seperti apa yang dia lakukan pada bangsa Moor pada saat penaklukan atau penaklukan Andalusia. Nah, teman-teman sekalian, cerita tentang kolonialisme ini di packaging atau dijadikan pembenaran oleh kelompok pemikir atau kelompok teknokrat, kelompok ilmuwan pada saat itu mencari pembenaran atas apa yang dilakukan oleh suku bangsa Inca, Maya, Aztec dan seterusnya, yaitu cerita tentang intinya adalah bahwa iya benar manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Tetapi yang berasal dari Adam dan Hawa itu hanya bangsa kulit putih atau bangsa Eropa saja. Sementara yang lainnya itu tidak berasal dari Adam dan Hawa. Nah, maka mulailah berkembang paham rasialisme.
Nah, paham rasialisme ini itu orang-orang mengira itu identik dengan lahirnya teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ternyata beberapa dan sudah terbukti bahwa Charles Darwin itu tidak pernah menulis bahwa manusia itu berasal dari kera, gitu ya. Dalam buku The Origin of Species itu hanya disebutkan bahwa adanya proses evolusi makhluk hidup. Nah, sementara cerita tentang kera dan seterusnya itu justru muncul dari beberapa pemikir lain, yaitu seperti Carolus Linnaeus atau beberapa penulis lainnya yang menyatakan bahwa manusia pertama Adam dan Hawa hanya menurunkan generasi orang kulit putih, sedangkan orang dari ras lain tidak berasal dari manusia pertama tersebut. Dan berikutnya John Burke gitu ya, John Burke mempercabangkan lagi pembedaan tersebut sekaligus mengaitkan beberapa ciri fisik dengan psikis atau psikis suatu ras. Dan disitulah mulai pemikiran-pemikiran itu membolehkan adanya perbudakan, ya, membolehkan adanya perbudakan, dan suku bangsa Afrika dianggap bukanlah manusia. Dan juga suku bangsa Timur Jauh lainnya. Jadi ada mulai terciptanya kelas, mereka kelompok kulit putih, kemudian Arab, Asia, dan terakhir adalah Afrika. Nah, teman-teman sekalian, cerita tentang kolonisasi dan imperialisme dunia, gitu ya. Ini kita lihat bagaimana sepak terjang dari para pemimpin-pemimpin atau pimpinan perang pada saat itu, mulai dari De Gama, Cabot, Cabral, Magellan, dan seterusnya. Dan di sini ada data-data, ya, dia berasal dari bangsa mana dan melakukan apa, ya, mulai dari genocide dan seterusnya. Bahkan Pizarro di situ menyebutkan melakukan genosida terhadap 5.000 suku Inka. Sampai-sampai akhirnya Meksiko meminta Spanyol untuk meminta maaf, gitu ya. Dan akhirnya diaminkan oleh Paus Fransiskus tadi tahun 2016. Nah, teman-teman sekalian, pada saat cerita tentang kolonialisme tadi, mulai dari abad ke-15, abad ke-16, disinilah mulai banyak cerita satu sisi Barat melahirkan tokoh-tokoh Vasco da Gama, Magellan, Cornelis de Houtman, dan beberapa yang lain. Dalam cerita yang sama, mereka melahirkan tokoh-tokoh bajak laut, ya, tokoh-tokoh bajak laut. Nah, tokoh-tokoh bajak laut itu salah satunya adalah bajak laut si janggut merah. Orang Turki menyebutnya Heritin Pasa. Lahir dari ayah Turki dan ibu Yunani di Pulau Lesbos tahun 1483. Jadi cerita ini nyambung dengan pasukan atau armada Portugis maupun Spanyol tersebut. Nah, si mereka atau Khairuddin, jadi janggut merah ini disebut sebagai Khairuddin, dan di semua film cerita janggut merah itu selalu jadikan peran antagonis, gitu ya. Sampai dengan Pirates of the Caribbean pun juga si janggut merah itu dijadikan sebagai peran antagonis. Itu menunjukkan bahwa dendam terhadap umat Islam itu buat mereka masih berlaku sampai sekarang, dan bahkan mungkin sampai ke ubun-ubun, gitu ya. Nah, ini ceritanya adalah pasukan daripada Khairuddin ini, gitu ya. Ini beroperasi di Laut Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, kemudian menyeberang ke Spanyol, Prancis, Italia, dan Yunani. Pasukan dua bersaudara ini menghadang kapal-kapal Eropa yang melintasi Laut Tengah. Dalam setiap aksinya mereka selalu menang sehingga ditakuti. Para pelaut manggilnya Barbarossa, bersaudara, karena keduanya berjanggut sama-sama merah. Puncak karir Barbarossa terjadi pada tanggal 27 September 1538, ketika dia mengalahkan armada gabungan Venesia, Genoa, dan Vatikan. Pimpinan Laksamana Andrea Doria di Kepulauan Ionia di lepas pantai Preveza. Nah, ini cerita tentang kolonialisme. Nah, apa hubungannya dengan kita? Di waktu yang bersamaan, cerita kolonialisme ini juga melahirkan cerita tentang lahirnya sebuah perusahaan yang namanya, kita nyebutnya Verenigde Oost-Indische Company, atau company bahasa kita, atau VOC. Jadi pasca Piagam Tordesillas ini, gitu ya, mulailah terjadi persaingan ketat. Pada saat itu yang ada itu adalah kerajaan-kerajaan kota. Jadi bukan negara-negara, tapi kerajaan-kerajaan kota yang dipimpin oleh para lord tersebut, ya.
seperti Lisabon, kemudian Antwerp, Hamburg, dan seterusnya. Nah, persaingan ketat para kerajaan-kerajaan kota ini, gitu ya. Salah satunya adalah booming lada dan kekhawatiran kelancaran pasokan ke Eropa Utara. Nah, kemudian Jan Huygen van Linschoten dan Cornelis de Houtman ini menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten. Nah, ini terjadi tahun 1595-1597. Nah, kemudian ini adalah cerita tentang mulai lahirnya VOC. VOC ini juga sebagai kompetitor ya daripada perusahaan Inggris yang namanya adalah East India Company, baik itu East India Company punyanya Inggris maupun East India Company punyanya Prancis. Nah, kemudian kita lihat perkembangan berikutnya. Jadi lambang VOC gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita akan sampai pada ada beberapa cerita. Jadi VOC itu ternyata terbukti berasal dari kelompok. Jadi pada tahun 1200 pada tahun 1300-an, jadi 1 abad sebelum VOC berdiri, itu kemarin kita sekedar flashback bahwa terjadi peristiwa yang namanya Friday the 13th ya. Friday the 13th yaitu pembunuhan atau perintah penangkapan dan hukuman mati bagi kelompok Templar. Yang memerintah itu adalah dari Paus sendiri, karena dianggap Templar terbukti Ksatria Templar terbukti ternyata antikris atau penyembah setan. Nah, kemudian mereka akhirnya banyak lari, pecah menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk, dan perginya itu dengan membawa uang yang banyak, hasil dari pengumpulan persepuluhan dari kerajaan-kerajaan yang menganut Kristen. Dan kenapa? Karena pasukan Templar ini mendapatkan hak untuk mengambil kutipan persepuluhan mereka. Nah, dengan uang yang mereka bawa lari, kemudian dengan kelompok-kelompok rahasianya akhirnya mereka bertemu lagi dan menukangi beberapa pendirian tadi ya, pendirian company ini ya, perusahaan-perusahaan ini, termasuk di belakangnya adalah VOC, termasuk di dalamnya British East India, termasuk di dalamnya cerita yang tadi ya, keluarga Medici yang membiayai eksplorasi Magellan. Itu semuanya diambil dari uang yang berasal dari Templar ini. Jadi di belakang ini ya sponsornya adalah mereka. Nah, begitu kuatnya kongsi dagang perusahaan Hindia Timur Belanda ini didirikan tanggal 20 Maret 1602 bertujuan menjalankan monopoli perdagangan di Asia. Perusahaan multinasional pertama di dunia dan perusahaan pertama yang go public di dunia. Ya. Jadi ini adalah kalau ditanya siapa perusahaan publik pertama di dunia yang melantai di bursa pertama kali adalah VOC. Nah, adalah kekuatan model korporatokrasi pertama negara dalam negara karena dia diberikan hak oktroy oleh Ratu Belanda. Apa itu hak oktroy? Yaitu hak untuk membuat hukum dan menjalankannya. Jadi mereka memiliki pengadilan VOC padahal swasta gitu ya. Menguasai koloni, menerbitkan mata uang, dan boleh memiliki angkatan bersenjata. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya pada saat kita 1 abad dijajah oleh VOC, oleh Belanda melalui VOC, sejatinya pengadilan-pengadilan Belanda abad tadi 1 abad pertama penjajahan, itu pada dasarnya pengadilan swasta, gitu ya. Jadi yang mengadili kita adalah perusahaan atau dan yang dilawan oleh pahlawan-pahlawan nasional pada saat itu adalah Satpam, gitu ya. Namanya saja angkatan bersenjata, dia bukan angkatan bersenjata negara, tetapi Satpam perusahaan VOC. Oleh karenanya VOC itu akan ada multi etnis dan juga multi kenegaraan. Jadi nggak salah orang dulu bilang Londo Inggris, Londo Jerman gitu ya. Karena dalam VOC itu di dalamnya ya tergantung profesionalnya dari negara mana.
Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut. Kita akan berhenti di 9.30 ya. Nah, kemudian Cornelis de Houtman ditugaskan oleh Belanda untuk mencuri informasi. Nah, kemudian tanggal 2 April 1595, de Houtman memimpin 4 kapal menuju Banten. Ya, ini kapalnya namanya Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duifken. Setibanya di Sunda Kelapa, rombongan de Houtman diusir oleh Sultan Banten karena sikapnya tidak sopan. Kemudian mereka berlabuh di Madura dan melakukan pembunuhan serta memperkosa rakyat, merupakan kejahatan kemanusiaan yang menyedihkan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena sudah didoktrin oleh kelompok cendekia mereka bahwa manusia di luar kulit putih adalah binatang atau ekivalen dengan kera yang berdiri tegak, gitu ya. Nah, dengan segala teori-teorinya. Nah, kemudian inilah cerita tentang mulai masuknya 350 tahun penjajahan di Indonesia. Apakah Indonesia dijajah negara Belanda atau VOC dalam inilah perusahaan, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, VOC ini didirikan tahun 1602, memperoleh hak oktroy tadi, gitu ya. Jadi dia sebagaimana layaknya negara, jadi dia punya jaksa, punya pengadilan sendiri dan seterusnya, padahal dia swasta. Merupakan perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham untuk pasar modal. Dia listing di Amsterdam Stock Exchange, didirikan tahun 1602. Jadi Stock Exchange-nya sendiri berdiri karena untuk menampung penjualan saham VOC, kurang lebih seperti itu. Inovatif, tanggung jawab pemegang saham kemudian dibatasi pada jumlah modal di store. Jadi cerita tentang PT itu juga lahirnya oleh VOC. Kita cerita tentang PT. Merupakan multinational company MNC pertama di dunia. Dan di bawah ini adalah saham daripada VOC. Nah, berapa kekayaan VOC pada saat itu? Jadi, tidak ada perusahaan sekaya VOC sampai dengan saat ini. Ya, jadi jangan salah, tidak ada perusahaan sekaya VOC sampai dengan saat ini, apabila dikurskan. Sebagai perbandingan, pada puncaknya di awal abad ke-18, market cap VOC itu sekitar 7,9 triliun US dollar. Nah, 7,9 triliun US dollar itu ekivalen dengan market cap-nya Apple, ditambah market cap-nya Microsoft, ditambah market cap-nya Facebook, dan seterusnya. Nah, jadi VOC itu kalau ditanya, loh, kenapa dia bisa menyelenggarakan tadi, menciptakan uang, membuat legislasi, bikin sistem pengadilan, ya karena dia kaya banget, ya. Nggak kaya aja, kaya banget, gitu. Kaya bangetnya itu banget sampai kalau sekarang diidentikan adalah sebuah perusahaan dengan kekayaan 7,9 triliun. Dan ini sebenarnya cita-cita kapitalisme merunning sebuah peradaban itu diwujudkannya salah satunya pertama kali oleh VOC ini. Dan pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar karena bangkrut. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan penyebab keruntuhannya disebabkan oleh praktek korupsi internal dan pemberontakan di Indonesia. Jadi jangan salah teman-teman sekalian, yang bisa meruntuhkan hegemoni VOC di dunia adalah pahlawan-pahlawan di Indonesia. Jadi sejatinya memang dia, atau kita kenal sekarang misalkan siapa, Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, dan seterusnya, itu dia berkiprahnya hanya di Indonesia. Tapi dampak dia melakukan perlawanan dan seterusnya membuat kas VOC ini akhirnya perlahan-lahan nggak kuat, gitu ya, karena selalu tekor. Nah, dampaknya VOC bangkrut dan hegemoni VOC di dunia runtuh oleh pemberontakan di Indonesia. Tapi juga jangan salah, penghasilan VOC juga sebagian besar memang diambil dari Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, cerita tentang bursa, jadi satu sisi hebatnya VOC dan cerita bursa dan seterusnya, ini di sini umat manusia mulailah belajar yang namanya cornering di dalam sistem bursa, ya, goreng-menggoreng, gitu ya, goreng-menggoreng saham. Nah, ini pertama kali justru manusia itu belajarnya ya dengan lahirnya VOC ini, gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia kalau kita pikir-pikir ya bagian dari cerita besar narasi dunia, peradaban dunia pada saat itu, karena VOC tadi dapat uang dari Indonesia, kemudian VOC ceritanya sangat harum di mereka,
monopoli lada, dan seterusnya, sehingga orang mau membeli saham VOC, dan dampaknya adalah kapitalisasi market VOC itu mencapai 7,9 triliun US dollar karena dia menguasai Indonesia. Nah, kayaknya cerita itu mungkin berulang gitu ya. Siapapun yang menguasai Indonesia kembali mungkin akan mendapatkan market cap yang luar biasa karena sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, cerita tentang masuknya bursa di sini, saya akan cerita tentang pertama kali ya. Pertama kali dunia itu mencatat adanya praktek goreng-menggoreng saham. Itu adanya adalah cerita Tulip Mania. Republik Belanda merupakan kekuatan keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia pada abad ke-17 dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Jadi pendapatan per kapita tertinggi di dunia lebih dari 1 abad lebih itu adalah Belanda. Kenapa? Karena dia menjajah Indonesia. Tulip Mania mencapai puncaknya selama musim dingin 1636 1637, dan bunga tulip ini bukan dari Belanda, bunga tulip ini berasal dari Turki gitu ya, dibawa ke Belanda. Nah, kemudian ketika beberapa kontrak umbi dilaporkan berpindah tangan 10 kali dalam sehari. Jadi jual beli terjadi 10 kali dalam sehari sepanjang sejarah dunia. Jadi cerita tentang menggoreng saham yang tercatat itu tidak ada pengiriman yang pernah dilakukan untuk memenuhi salah satu kontrak ini gitu ya. Jadi sejatinya ini kayak ada umbi tulip yang dijanjikan akan dikirimkan gitu ya ke Belanda. Nah, tetapi ada jedanya. Nah, jedanya inilah, dalam jeda ini jual beli yang orang pikir pada saat itu adalah kalau umbi itu datang maka keuntungannya sangat tinggi. Kenapa? Karena harga tulip di Belanda pada saat itu terus meningkat. Nah, tapi kejadiannya ternyata pengiriman yang tidak pernah terjadi. Harga kontrak umbi tulip tiba-tiba jatuh dan perdagangan tulip terhenti. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kalau ditanya berapa harga tulip pada saat itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat grafik tahun 1636, 1637, itu puncaknya harga tulip jenis Viceroy itu 200 golden pada saat itu. Nah, di sini ada gambar atau gambaran kira-kira 200 golden itu dapat apa. Nah, 4 lembu gemuk pada saat itu harganya 480 golden. 8 babi gemuk itu 240 golden. 12 domba gemuk itu 120 golden. Jadi 1 kuntum tulip itu sama dengan 12 kali 2 gitu ya. Atau 24 ekor domba itu hanya untuk mendapatkan 1 kuntum tulip pada saat itu. Nah, ini yang kemudian disebut tulip mania. Nah, kalau teman-teman nonton The Money Never Sleep itu grafik tulip mania ini ada di mejanya siapa tuh pemain, lupa saya ininya. Nah, ini kita lewatkan saja Monkey Business Story. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak cerita Monkey Business Story ini ditulis tahun 1883 ya. Jadi cerita Monkey Business Story ini bukan cerita baru, ini ceritanya ditulis tahun 1800-an. Jadi intinya adalah si A adalah orang kaya, A bersama asistennya menuju kampung hutan yang banyak terdapat monyet. Kemudian A memberikan pengumuman kepada warga kampung untuk menangkap monyet yang dihargai 50.000 per ekor. Warga antusias, monyet dengan jumlah sangat banyak tertangkap, dampaknya monyet di hutan sudah sedikit dan makin susah dicari. Nah, kemudian warga sudah kesusahan mencari monyet dan memilih untuk bekerja seperti biasa. A kemudian mengumumkan akan menaikkan harga monyet menjadi 100.000 per ekor. Warga makin antusias tapi semakin sulit mencarinya hingga A menawarkan harga 500.000 per ekor. Ya tadi pertama monyet nggak ada harganya, tiba-tiba ada orang yang datang nawar 50.000. Orang masuk hutan ambil monyet, dijual sampai monyetnya habis. Akhirnya orang itu mengatakan 100.000, orang nyari monyet lagi. Nggak ketemu sampai 500.000 dan seterusnya. Nah, kemudian A mengatakan akan pergi ke tempat lain dan urusannya diserahkan kepada asistennya. Nah, setelah A pergi, asisten mengatakan kepada warganya bahwa monyet yang terkurung yang ada di rumahnya si A itu dengan jumlah besar itu akan ia jual dengan harga 350.000.
Maka rakyat berbondong-bondong membeli 350.000 karena tadi A mengatakan akan membeli monyet 500.000. Si A pergi kasih ke pembantunya, pembantunya bilang, ini saya jual nih 350.000 nih, kalau mau nanti kamu bisa jual ke tuan saya 500.000. Maka warga kemudian mengumpulkan uang tabungan mereka untuk membeli monyet-monyet itu. Setelah habis, asistennya secara sembunyi-sembunyi meninggalkan kampung tersebut. Nah, inilah yang kemudian sering kita saat ini cerita modern kita temui dalam Gelombang Cinta, Lohan, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, cerita tentang saham VOC ini kalau teman-teman nonton Ocean 12 ya, yang pertama, filmnya George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, dan seterusnya. Ini adalah film peringkat pendapatan terbesar ke-10 di tahun 2004. Itu sejatinya apa sih barang yang mau dicuri, yang disuruh curi, itulah saham VOC. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya seberapa keren kah VOC pada saat itu sampai sekarang, itu cerita Ocean 12 adalah cerita pencurian saham VOC. Dokumen itu karena kalau dilelang harganya sangat mahal sekali. Nah, bukti VOC adalah bagian dari Templar. Ini juga terjawabnya justru adanya di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sebuah gambar Museum Prasasti yang dulunya dibangun oleh pemerintah Batavia pada 28 September 1795. Museum ini jadi adanya di Museum Prasasti yang teman-teman bisa lihat di samping Wali Kota Jakarta Barat. Ya. Di situ cari yang tugunya, cerita tugunya itu adalah tugu mengenang Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, komandan tentara kolonial Belanda yang ditembak mati oleh sniper Aceh berusia belia di depan Masjid Raya Baitur Rahmah. Nah, di atas prasasti Kohler tersebut itu ada simbol heksagram atau simbol bintang David ya di tiap sisinya. Jadi yang ada di situ itu bukan salib Kristus atau apa gitu ya, tetapi di atas makam Panglima Kohler itu di prasastinya isinya adalah bintang David. Kemudian di tiap-tiap rusuk prasasti secara vertikal terdapat obor yang terbalik di mana apinya yang menyala terletak di bawah. Lalu di tiap sisi terdapat simbol-simbol dan tulisan yang berbeda, di antaranya simbol The Iron Cross atau juga dikenal sebagai salib Templar, dan simbol ular melingkar dengan mulut yang menggigit ujung ekornya atau dalam dunia simbol disebut sebagai Ouroboros simbol. Nah, ini kayak simbolnya Vodafone gitu ya. Nah, itu adalah simbol dari sebuah komunitas yang namanya Ouroboros simbol. Ini adalah simbol yang sebagian diyakini identik dengan kelompok Freemason dan Illuminati. Teman sekalian, nah kemudian ternyata kolonialisme, berikutnya apalagi kolonialisme? Kolonialisme itu melahirkan bank. Jadi, dari hasil penjarahan emas-emas yang ada di Spanyol, yang dari suku Inca, Aztec, Maya, dan seterusnya, menyebabkan Eropa itu memiliki cadangan emas yang kemudian dia simpan dalam bentuk bank. Ya. Jadi modal bank itu asalnya adalah dari emas-emas itu tadi, yang kemudian nanti dia akan sibuk melakukan praktek peminjaman kepada masyarakat, baik itu masyarakat dalam artian publik maupun privat. Maka dari hasil kolonialisasi itu lahirlah Wissel Bank of Amsterdam tahun 1609. Dampak ekonomi dari penjajahan VOC membuat Amsterdam bersama London dan Hamburg menjadi sentra keuangan dunia hingga zaman revolusi industri. Nah, kemudian lahir pula Bank of Sweden, bank sentral pertama di dunia didirikan tahun 1668. Merupakan pengembangan ekspansi dari bank swasta yang didirikan oleh Johan Palmstrak. Palmstrak ini memperoleh otoritas untuk menjadi bank sentral dari Raja Swedia. Dan Bank Sentral Swedia ini adalah bank yang pertama kali menerbitkan banknote. Jadi banknote atau uang zaman dahulu itu apabila dicetak selalu di-linkkan dengan gram emas yang ada di central bank tersebut gitu ya. Dan nanti ini cerita tentang uang yang dicetak itu harus dilingkan dengan emas itu juga berakhirnya belum lama. Berakhirnya itu pada saat Perang Vietnam, deklarasi dari Presiden Nixon. Nah, teman-teman sekalian, apalagi lahir juga Bank of England tahun 1694 gitu ya.
Bank sentral Inggris saya milik swasta, didirikan oleh King William III of Orange. Nah, jangan salah, King William III of Orange ini adalah Raja Inggris yang keturunan Belanda, gitu ya. Paterson dianggap sebagai bankir pemerintah dan seterusnya. Nah, King William III of Orange yang menandatangani Royal Charter Bank of Ireland adalah Raja Inggris berdarah Belanda yang menggantikan King James II. King William III mengikuti pola sukses Amsterdam Wissel Bank dan seterusnya. Dan dengan meminjamkan uang kepada kota Amsterdam dan sumber pendapatan dari penjajahan VOC. Jadi, dari emas-emas tersebut didirikanlah bank-bank yang kemudian mulai aktif meminjamkan siapa? Meminjamkan negara. Ya, meminjamkan negara. Jadi awal-awalnya bank itu lahir dari hasil pengumpulan uang hasil kolonialisasi, kemudian utang-utang pertama itu dia berikan kepada negara. Nah, kenapa negara itu berhutang? Karena negara itu butuh uang buat berperang. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan ceritanya, gitu ya. Karena nanti arsitektur perang itu adalah kelompok mereka juga, ya, kelompok mereka juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masing-masing pemerintahan itu berhutang. Nah, kalau sudah berhutang, maka bisa dikendalikan. Kurang lebih seperti itu senjata mereka melakukan penetrasi penjajahan. Nah, bedanya tadi kalau di negara-negara dunia timur yang dianggap bukan manusia, dia melakukan penjajahannya secara terang-terangan, tetapi atas kelompok mereka, cara mengendalikannya adalah melakukan penjajahan melalui ekonomi, yaitu dengan melalui hutang. Nah, teman-teman sekalian, inilah kurang lebih cara mereka bekerja. Jadi, Bank of England pada dasarnya adalah swasta, mendapatkan hak untuk mencetak uang. Step ke-1 misalkan, mencetak uang yang beredar sebelumnya 5 juta pound sterling, bank cetak lagi uang sebanyak 15 juta pound sterling. Nilai uang awal yang 5 juta pound sterling menjadi tinggal 26% karena tadi ya, barang dan jasa tidak berubah, dimulai dengan uangnya yang ditambah, ya, dengan uang yang ditambah sehingga nilai uang awal itu berkurang, ya, berkurang menjadi tinggal 25%. Dan bank mengontrol 75% uang yang beredar. Step kedua, pasti terjadi inflasi. Karena banyaknya uang yang beredar, maka nilai uang turun, dunia usaha akan kekurangan modal. Ya, pastinya gitu ya. Saya tadinya pengusaha, nggak sadar, bank create uang aja, ciptakan saja uang. Karena ciptakan saja uang, jumlah uang bertambah, sementara barang itu supply-nya tidak bertambah, maka harga barang akan meningkat. Saya pengusaha, tadinya saya cukup dengan modal 100 untuk dagang. Tapi kok tiba-tiba, tanpa saya sadari, kenapa harga tiba-tiba naik, sehingga untuk dagang, saya terpaksa harus pinjam uang. Karena nggak cukup buat jualan sebesar 100 unit tadi, maka saya pinjamlah. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi cerita memaksa orang untuk pinjam uang adalah dengan membuat orang itu tidak mampu membeli, maka pasti pinjam. Nah, proses pinjam ini akhirnya lama-lama terjadi akuisisi aset. Ya, bank ketatkan sirkulasi uang, tidak lagi salurkan pinjaman. Jadi tiba-tiba setelah saya berhutang, dibalik uangnya ditarik atau suplai uang tidak lagi dicetak lagi. Tiba-tiba jumlah uang mengkeret. Karena uang mengkeret, tiba-tiba saya tidak sanggup bayar utang. Karena saya tidak sanggup bayar utang, maka aset saya disita. Nah, begitulah cerita tentang awal ya, mulai kayanya para bankers yang tadi ya, yang berasal dari kelompok Yahudi, mulai dari Charlemagne di mana Yahudi diperbolehkan riba, Nasrani tidak, terus berkembang sampai seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, itu kurang lebih sistem bank Eropa, dan kemudian kita masuk singkat saja 10 menit tentang siapa sih mereka itu gitu ya. Mereka itu yang paling utama adalah satu adalah keluarga Rothschild ya. Keluarga Rothschild ini rumah dan toko emas awal usaha dari Rothschild itu di Frankfurt tahun 1769. Dia adalah Yahudi kelahiran Frankfurt, Jerman gitu ya, putra seorang bankir yang bekerja di Oppenheimer Bank, Hanover. Kemudian M.A. Bauer meneruskan usaha ayahnya di Frankfurt dengan memasang simbol perisai merah yang digantung di atas pintu ruko miliknya berlantai 5.
baru kemudian mengganti namanya menjadi Rothschild. Tahun 1769 mulai Jenderal von ini, nah ini kemudian yang menarik adalah keluarga Rothschild inilah yang kemudian justru keluarga Rothschild kemudian justru memiliki 5 anak. Nah, nanti masing-masing anaknya itu disebar, ada yang di Perancis, ada yang di Inggris dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing anak itu mempengaruhi raja masing-masing dan kemudian melahirkanlah perang antara Inggris dan Perancis. Di mana perang Inggris dan Perancis ini dibiayai oleh Rothschild gitu ya. Nah, ini cerita anaknya gitu ya. Rothschild berputra 5 orang, mempertahankan kekayaan keluarga melalui perkawinan saudara-saudara dekat, menyebarkan keluarga Rothschild untuk menguasai keuangan di penjuru Eropa. Ada Amschel Mayer Rothschild di Frankfurt, Nathan Mayer di London, James Mayer Rothschild di Paris, Karl Mayer Rothschild di Nepal, dan Salomon Mayer Rothschild di Wina. Nah, lambangnya adalah 5 panah ini adalah melambangkan anaknya gitu ya. 5 anak ini, tetapi juga ngambil dari kitab Tauratnya Yahudi. Oke, kita lewatkan saja. Apa peran dari keluarga Rothschild ini? Nah, yang Rothschild yang berada di Frankfurt itu berpengaruh untuk membentuk Secret Satanic Order yang sangat powerful untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Ia mempromosikan seorang kandidat yang memiliki kredibilitas dan intelektual guna merancang, pembentuk, dan pemimpin organisasi tersebut, yaitu Adam Weishaupt, profesor Canon Law pada Ingolstadt University. Adam Weishaupt inilah yang kemudian nanti ketemu sama Sultan, saya lupa, Sultan Hamid keberapa yang dia minta tanah di Palestina untuk dibeli. Yang kemudian diusir tegas-tegas oleh Khalifah Turki Ottoman pada saat itu. Nah, kemudian anak Rothschild yang Frankfurt ini mendirikan Bavarian Illuminati tadi, pemimpinnya adalah Adam Weishaupt. Tujuan Illuminati Order menciptakan mekanisme kontrol di bidang keuangan dan pemerintahan, strateginya menghancurkan pemerintah dan institusi agama, menciptakan tatanan baru atau disebut dengan The New World Order, dan memasukkan doktrin-doktrin Illuminati dalam Continental Order of Freemason. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke cerita Illuminati sendiri. Nah, Illuminati ini mungkin teman-teman sudah sangat populer dengan cerita ini gitu ya. Anggota Illuminati lah orang terpilih memiliki the light of Lucifer, cahaya. Hanya orang-orang Illuminatus mendapat pencerahan yang mampu memerintah dunia. Mereka adalah the cream of intelligentsia yang memiliki kapabilitas moral, pengetahuan, dan pemahaman mendalam untuk menguasai dunia. Nah, tujuan menciptakannya adalah Novus Ordo Scelerum, New World Order, One World Government. Jadi satu pemerintahan untuk seluruh dunia. Nah, pada tanggal 4 Juli, pada saat terjadi deklarasi Amerika Serikat, itu pada dasarnya adalah Republik Mason yang pertama. 4 Juli 1776 adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, ditandatangani oleh 56 delegasi yang mewakili Kongres, sebagian besar adalah para elit yang secara kultural merupakan kelompok Freemason. Dari 13 koloni kerajaan Inggris menjadi 13 negara bagian. Kemudian 4 orang founding fathers dari Amerika Serikat, yaitu George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin adalah anggota Freemason. Terkecuali Ben Franklin, para founding fathers menjadi 3 presiden Amerika Serikat pertama. Jadi semua founding fathers ini menjadi presiden kecuali Benjamin Franklin. Nah, kalau kita lihat ini yang cerita tentang Masonic Temple itu ada di Washington, gitu ya, Masonic Temple yang kalau kita lihat segitiga itu segitiganya bentangnya 33 derajat. 33 derajat itu menunjukkan 33 urut-urutan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini patung Obelix ya, Obelix yang ada di depan Gedung Putih ini justru menunjukkan tentang paganisme yang mereka anut. Meskipun berikutnya kita sering menanyakan apakah Monas juga demikian gitu ya, itu yang seperti di Jakarta Undercover. Saya juga nggak tahu, tapi nanti kita lihat ceritanya apakah memang demikian.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat Washington DC, ini lambang bentuk daripada House of Temple ini persis seperti lukisannya Solomon Temple. Jadi kalau Solomon Temple kurang lebih gambarnya itu seperti ini, dan di dalamnya ada begitu kita masuk ke House of Temple-nya Washington DC, itu ada peti seperti ini yang dinyatakan sebagai the Ark of Covenant, gitu ya. Itu kitab tabut gitu ya, tabut yang dibawa oleh 12 perwakilan dari keluarga Yahudi. Kemudian ini adalah kaca yang ada dalam House of Temple, kayak biasa kaca patri gitu ya. Dan menariknya di sini ada disebut ordo out of chaos, problem reaction solution. Jadi di sini teman-teman nanti bisa lihat bagaimana ceritanya tentang mereka melakukan kalau sesuatu adalah tesis, antitesis, dan sintesa. Ini teman-teman bisa lihat nih di kaca patrinya, di atas ada fiat lux gitu ya, cahaya. Ini cerita berikutnya adalah gerakan tangan daripada Baphomet, itu persis sama dengan patung George Washington, as above so below, dan ada di mana saja tangan dan gerakan seperti ini. Pertama adalah di patung George Washington, kemudian di Baphomet. Patungnya Isaac Newton juga demikian ya, patungnya Isaac Newton juga seperti ini, as above so below. Kemudian ada di patungnya Liberty juga, as above so below. Dan apa yang dipakai di Liberty ini adalah Sol Invictus, dewa matahari ya. Jadi inilah Sol Invictus, dewa matahari, dewa pagan mitra yang tadi kita bicarakan di depan. Itulah sekte daripada pagan Heliosnya Yunani. Kemudian obornya itu adalah berasal dari Lucifer, dan inilah kurang lebih ceritanya seperti itu. Kita lewatkan saja. Nah, cerita tentang lahirnya Bavaria, Illuminati Bavaria yang diciptakan oleh anaknya Rothschild tersebut, gitu ya, itu pernah dilarang, ya justru dilarang oleh pemerintah Bavaria. Jadi pemerintah Bavaria menemukan dan menyita dokumen rahasia rencana makar Illuminati Order dari seorang Illuminati bernama von Zach. Pemerintah Bavaria kemudian melarang sekte sesat tersebut dan menutup Grand Orient Lodge yang dibangun oleh anaknya Rothschild tadi. Kemudian 1786 menerbitkan detail konspirasi dengan judul translasi The Original Writing of the Order. Jadi ini bukti yang kemudian dibacakan, bukti yang tadi dokumen yang berhasil direbut ini dibacakan di anggota DPR-nya Bavaria. Reputasi Illuminati sempat rusak dan bekerja semakin terselubung. Illuminati mengendurkan gerakan di Bavaria dan fokus untuk mengambil alih pemerintahan Perancis dengan mengarsitek revolusi Perancis. Jadi tadinya dia mau berangkatnya dari Jerman, tetapi kemudian keburu bocor, kemudian dia pindah ke anaknya yang satunya yang ada di Perancis, dan akhirnya membuat gerakan dengan mengambil alih pemerintahan Perancis dengan melakukan arsitek revolusi Perancis. 1789, 89, dan 1799. Kemudian tahun 1798 menerbitkan buku berjudul Proof of Conspiracy to Destroy All Government and Religion. Nah, kemudian inilah yang bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang konspirasi daripada Illuminati untuk mengatur negara itu terungkap di Eropa. Nah, sementara yang menarik itu justru berikutnya adalah peringatan bahwa Illuminati itu, meskipun George Washington dia adalah member daripada Illuminati, tetapi Illuminati ingin menguasai. Jadi lagi ada Illuminati dia sebagai member, tapi kemudian pada saat dia menjadi presiden ada kesadaran bahwa Illuminati ingin menguasai pemerintahan Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, menerima peringatan dan mengetahui bahaya doktrin Illuminati yang disebarkan oleh Masonic Lodge. Nah, ini teman-teman tinggal googling saja, saya kasih sumbernya, gitu ya. Nah, ini transkripsi tulisan tangan Washington kepada George Snyder, 24 Oktober 1798. Ya, ini adalah ini mereka. Kemudian berikutnya cerita tentang Jacobinism, ya.
kaum Jacobin ini kaum yang membuat revolusi Perancis, menghancurkan kerajaan Perancis. Kaum Jacobin ini juga yang mempelopori pemberontakan Amerika terhadap Inggris gitu ya, yang kemudian melahirkan Republik Amerika gitu ya. Nah, Perancis sebelumnya adalah negara monarki yang beraliansi kuat dengan gereja Katolik. Salah satu contohnya adalah perintah pembakaran naik Templar tadi yang saya katakan tahun 1300 oleh Raja Philip keempat dan Paus Clement ke-5. Nah, pemicunya adalah krisis keuangan 7 tahun Perancis akibat membantu Amerika Serikat berperang melawan Inggris. Tadi kaum Jacobin ini, Illuminati dengan visi New World Order melihat kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan bank sentral dan pemerintahan, mengarsiteki revolusi Perancis melalui klub politik Jacobins, dan ungkapan terkenal Rothschild tahun 1790, ya, ini sampai sekarang sangat populer, yaitu let me issue and control a nation money and I care not who write the laws. Jadi biarkan saya kelola kontrol uangnya, maka saya tidak peduli siapa yang akan menulis hukum di negara tersebut karena bisa dia beli. Nah, slogan Liberty, Equality, Fraternity dikembangkan oleh Illuminatis Jacobin. Fraternity adalah Masonic Brotherhood. Nah, kurang lebih seperti itu karena sudah 9:30. Kita tanya jawab saja. Ini masih banyak. Ini kalau saya lihat sebentar ya. Ini kita sampai ke slide sebentar, kalau saya lihat tadi itu slide-nya total baru sampai mana nih? Baru sampai cerita Perancis ya. Kita baru sampai cerita Perancis. Itu masih slide ke-45 dari 200, yang masih lama lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Nanti terus perlahan-lahan, pelan-pelan akan terjadi perang Inggris-Perancis, kemudian akan terjadi kebangkrutan satu. Mereka tadi bank-bank itu sibuk meminjamkan uang, kemudian masuk Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, mereka sibuk meminjamkan uang, sampai pada titik tertentu seluruh dunia bangkrut tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua, dan terpaksa semua orang menandatangani yang namanya 57 negara tunduk pada yang namanya Bretton Woods Agreement. Bretton Woods Agreement itu cerita dolar sebagai patokan mata uang dunia. Nah, nanti akan dibawa lagi sampai Perang Vietnam, nanti Perang Vietnam akan dibawa lagi sampai perkembangan berikutnya, yaitu Perang Iran-Irak. Kemudian masuk invasion Irak, kemudian masuk invasion Libya, dan sekarang yang terakhir ya yang kita alami sekarang. Gitu kurang lebih teman-teman sekalian. Nanti kita pelan-pelan bisa masuk ke aspek ekonominya gitu ya. Kita akan belajar yang namanya fractional banking system, kemudian gold standard, dan beberapa hal-hal yang sekarang kita anggap sebagai sebuah kewajaran. Pada sejatinya kalau kita pikir-pikir, iya ya, kenapa bisa seperti itu dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mas Imam. Begitu banyak paparannya dengan waktu yang tersedia, bahkan belum itu ya, belum bisa disampaikan secara keseluruhan. Perbankan ya. Iya, berarti kita bisa menjanjikan ke teman-teman bahwa ini masih akan ada lanjutannya ya, Mas ya? Monggo kalau masih pengen dengerin. Tentu masih. Jadi Mas, ini kalau sambil menunggu teman-teman ya, apakah ada yang mau ditanyakan ke Mas Imam? Mungkin mau dipikirkan terlebih dahulu? Silakan. Saya mungkin akan sedikit menyampaikan juga ke Mas Imam, mungkin juga kita sama-sama dulu tahu bahwa pada saat SMP kita mendapatkan pelajaran sejarah ya Mas ya. Ya, ya. Jadi beberapa hal yang disampaikan Mas Imam hari ini maupun beberapa minggu yang lalu itu juga kita sudah pernah mendapatkannya pada saat SMP. Tapi rasanya setelah menyimak pemaparan dari Mas Imam, kok masih yang kita dapatkan waktu itu mungkin hanya kulit-kulitnya saja ya Mas ya?
Ya betul, Nah, karena heeh, jadi yang mau saya tanyakan, apakah pada saat itu masih banyak hal yang disembunyikan, eee, terlebih yang berhubungan dengan tadi ya, yang Mas Imam bilang juga tentang yang muslim apa namanya, selalu ditimbulkan apa namanya, berkesan negatif ya? ya, ya, Berkesan negatif. Terus misalnya kayak tadi tulip itu sebenarnya dari Turki yang kita tahu kan memang dari Belanda gitu ya, ya, Mas, ya. ya. Jadi mengenai sejarah-sejarah yang lebih lengkap itu, apakah bisa diperoleh anak-anak yang sekolah di SMP atau di SMA zaman sekarang, ataukah memang itu tadi semua sengaja dikumpulkan oleh Mas Imam hanya agar bisa kita simak pada malam hari ini? Oke, ya baik, menarik ya. Jadi memang harus diakui tadi bukti pendiskreditan Islam dan peradaban Islam itu terjadi sampai sekarang gitu ya. Bahkan tadi cerita tentang tulip yang berasal dari Turki yang kemudian baru dibudidayakan di Belanda itu tidak diceritakan dengan gamblang kepada semua orang bahkan gitu ya. Karena orang taunya tulip itu dari Belanda. Kenapa? Karena pada saat itu memang ada periode di mana pertanian Belanda itu kalah dengan kemajuan pertanian atau peradaban Islam pada saat itu. Jadi mereka tidak mau mengakui itu, sama seperti cerita tentang apa ilmu-ilmu kedokteran, kemudian ilmu-ilmu fisika yang lain yang mereka anggap Matematika, ya. iya. Nah tadi mungkin jam sekali lagi cuma sekedar untuk menggambarkan saja, nanti kurang lebih kita akan mengarah kemana. Nah ini teman-teman sekalian, saya akan coba share nanti kurang lebih mengarah kemana sih. Nah ini dia. Nah ini teman-teman sekalian, ini bukti gitu ya, cerita tentang forex reserve. Forex reserve itu adalah cadangan uang yang ada di negara-negara tertentu. Jadi contoh gitu ya, forex reserve itu apa sih yang dimaksud dengan forex reserve? Cadangan kalau di kita ya cadangan devisa gitu ya, cadangan devisa itu biasanya adalah jumlah tertentu yang disediakan oleh sebuah negara untuk membiayai impor negara tersebut. Jadi kalau kita misalkan harus impor beras, harus impor gandum dan seterusnya, maka untuk impor itu perlu uang asing atau sebutnya uang devisa. Nah, cadangan devisa karena sekali lagi mereka yang mengatur itu hanya boleh 5 hard currency, yaitu dolar, kemudian euro, kemudian yen Jepang, pound sterling Inggris, dan yang terakhir itu baru masuk belakangan adalah renminbi atau yuan China. Nah, cerita renminbi dan yuan China itu baru masuk di 2018 itu dengan cerita yang lain lagi. Termasuk di situ nanti kita dengar cerita narasi Indonesia ternyata masuk dalam skenario menggolkan renminbi atau yuan bisa menjadi mata uang yang disepakati sebagai sumber cadangan devisa. Apalagi emas, gitu ya. Jadi selain mata uang yang lain, ujungnya adalah emas. Jadi 5 mata uang plus emas. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kita atau negara-negara di dunia itu sebagian besar cadangan devisanya itu dalam bentuk currency. Dan sedikit sekali negara-negara yang menyimpan dalam bentuk emas. Nah, ironisnya negara-negara maju di mana mereka pencipta daripada dolar, pencipta daripada pound sterling, pencipta daripada euro, dia sendiri tidak mau menyimpan cadangan devisanya atau tabungannya dalam bentuk mata uang dia sendiri. Jadi Amerika pada dasarnya sejatinya dia juga tidak kalau boleh dikata mereka sendiri tahu apa itu dolar, sehingga pemerintahnya pun atau negaranya pun tidak menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk US dollar, tetapi dalam bentuk emas. Nah, teman-teman sekalian, ini grafik yang pertama ini menunjukkan berapa percentage devisa yang disimpan dalam bentuk emas. Contohnya Amerika. Amerika menyimpan devisanya 75,1% itu dalam bentuk emas. Ya, kemudian European Central Bank itu atau Bank Sentral Eropa 32%-nya emas. Jerman, negara Jerman 71,9%-nya emas. Italia 71,3% emas. Portugal, negara miskin di Eropa, sekarang masuk negara miskin di Eropa,
itu meskipun dia miskin, tapi 90% cadangan devisanya adalah emas. Nah, ini berasal dari mana? Ya, berasal dari cerita mereka pada saat dulu yang cerita mengambil emas pada saat zaman Inka, Aztec, dan seterusnya. Lantas teman-teman bertanya, lah Amerika dari mana? Amerika itu terjadinya adalah pada saat dia menjadi sebagai pemenang perang dunia. Dia sebagai produser senjata, dia selalu bayarnya untuk perang-perang tertentu, dia dalam bentuk emas. Ya, khususnya pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, jadi di sini menunjukkan, nah Indonesia gimana? Indonesia reserve dalam bentuk emas itu hanya sebesar 3,7%. Selebihnya dalam bentuk currency. Padahal produsen emas salah satu yang terbesar di dunia adanya di Freeport, ya, adanya di Freeport. Nah, ini sekaligus gambaran gitu ya. Pada saat terjadi shocking, ekonomi shocking, ini Januari 15 tahun Maret 16 gitu ya. Terjadi shocking, ini contoh Cina ya. Cina itu pernah menjadi pembeli emas terbesar di dunia. Jadi dia purchase, jadi beli emas 604 ton emas itu dibeli oleh Cina itu tahun 2015 gitu ya. Itu mengalahkan pembelian yang pernah terjadi di permukaan dunia. Jadi 604 ton emas itu dibeli oleh Cina. Kenapa? Itu untuk menambah komposisi daripada reserve-nya, cadangannya. Jadi kalau terjadi krisis dunia, maka currency itu akan jatuh. Currency akan jatuh dan yang akan menjadi unggul itu nanti adalah emas. Dengan cadangan emas yang banyak, maka tujuannya apa? Tujuannya untuk membiayai perang currency gitu ya, perang mata uang. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh negara-negara dengan dukungan emas yang banyak. Jadi ujung-ujungnya memang ke situ lagi gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambaran cerita ini bagaimana powerful emas gitu ya. Powerful emas kayak gini nih. Tahun 1999 harga kijang kapsul 95 juta emas per gram. Kalau teman-teman buka data di Google gitu ya, harga emas per gram itu 85.000 atau satu mobil kijang kapsul pada saat itu adalah 1.118 gram emas. Nah, kemudian tahun 2019 pada saat kijang newborn itu keluar gitu ya, itu harga emas per gramnya 600.000. Jadi harga kijang newborn itu setara 666 gram emas pada saat dia rilis. Artinya, kalau dihargai dengan emas, maka harga kijang itu menjadi separuh daripada harga kijang yang sebelumnya. Asal kita hitungnya dalam bentuk gram emas. Nah, ini nanti kita ceritanya salah satunya akan ke situ ya. Kenapa kemudian pada saat abad Glory and Gospel itu salah satunya adalah era termasuk dalamnya adalah era pengumpulan emas. Sebelum kita masuk nanti ke era perang currency. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Imam, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih mau ditanyakan kepada Mas Imam? Saya lihat di chat juga tidak ada yang bertanya, mungkin sudah mengerti semua, ataukah masih butuh waktu untuk menyimak, memamah apa yang sudah disampaikan oleh Mas Imam tadi ya. Jadi karena waktunya sudah jam 21:48, mungkin sebaiknya ditutup saja untuk malam hari ini ya Mas Imam ya. Dan dengan janji kepada kami dan teman-teman yang ada di sini pada saat ini, berarti lain waktu Mas Imam akan berada lagi di sini untuk kami ya Mas ya, Baik, untuk melanjutkan materi-materi selanjutnya. Silakan Mas, dipimpin doa penutup kajian ini. Sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Imam yang sudah berkenan mengisi kajian malam hari ini. Dan sekali lagi kami minta maaf karena pada malam hari ini kajiannya dimulai sangat telat sampai 30 menit karena beberapa halangan yang tidak kami duga sebelumnya. Mohon jangan kapok ya Mas Imam ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah malam hari ini pun ada 29 partisipan dan yang bertahan ada 26 orang sampai hampir jam 10 malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga Allah mencatat pertemuan kita malam hari ini sebagai salah satu kebaikan yang akan menambah berat timbangan kebaikan bagi kita semua pada saatnya nanti. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat-sehat semuanya. Terima kasih ya Mas Imam. Iya. Mas Imam. Sami-sami. Assalamualaikum. Terima kasih.